Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Zara Salsabila Hornisa dengan NIM 2302 1466001 dari Program Studi Psikologi Islam kelas Psikologi 1. Saat ini saya akan mereview sebuah jurnal artikel. Adapun judul dari artikel yang saya ambil yaitu mengenai Self and Identity in Personality Psychology. Lalu untuk jurnalnya itu yaitu Personality Science. Untuk volume dan halaman itu volume kedua dan halaman 2-20. Lalu untuk tahun jurnalnya itu 2021 dan penulis ada dan P. McAdams, Kali, Jennifer, Veronica, dan Richard. Untuk tanggal pembuatan ini juga untuk perilisannya itu tanggal 21 Juni. Lalu ada pun abstrak yang bisa saya peroleh dari jurnal ini. Yang pertama itu penelitian tentang diri dan identitas telah sangat meningkatkan ilmu kepribadian dengan mengarahkan penyelidikan lebih dalam ke dalam pikiran sadar seseorang dan lebih luas ke luar lingkungan sosial yang mengkontekstualkan perbedaan individu dalam perilaku, pemikiran, dan perasaan. Setelah menggambarkan konsep-konsep kunci dan menawarkan alasan mengapa psikologi kepribadian harus peduli dengan proses diri dan identitas. Kami menyoroti penemuan empiris penting yang memiliki relevansi khusus dengan ilmu kepribadian di bidang yang pertama, wawasan diri, yang kedua, emosi sadar diri, yang ketiga, harga diri, yang keempat, identitas naratif, dan yang kelima, peran budaya dalam membentuk diri, identitas, dan integrasi kepribadian. Kami mengantisipasi bahwa penelitian di masa depan juga akan bergerak dengan penuh semangat untuk yang pertama, mengembangkan akun yang lebih komprehensif dan tepat tentang bagaimana pengalaman hidup mempengaruhi perkembangan diri dan identitas. Yang kedua, mengeksplorasi lebih lengkap bagaimana otak membangun rasa diri. Dan yang ketiga, itu memanfaatkan apa yang kita ketahui tentang diri dan identitas untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mempromosikan pengembangan kepribadian. Adapun pendahuluan yang sudah saya peroleh juga, itu penelitian dalam psikologi kepribadian mendalami pemikiran sadar dan dunia sosial yang membentuk pengalaman individu. Nah, seperti contohnya itu Donald Trump yang menunjukkan kecenderungan narsistik yang berpengaruh besar pada masyarakat. Menurut McAdams, Trump ini menjalani hidup sebagai serangkaian episode yang terputus yang masing-masingnya memperkuat citra diri yang narsistik, yang mengungkapkan sifat diri yang terpecah belah dan pencarian permuliaan yang terus-menerus. Selain itu, identitas sosial imigran dari berbagai latar belakang seperti Afrika Utara, Turki, dan Meksiko, Amerika dibentuk oleh faktor eksternal seperti etnisitas, tradisi agama, norma gender, dan kelas sosial. Permainan antara faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku, emosi, dan pemikiran mereka yang menunjukkan pengaruh mendalam lingkungan sosial. Refleksi terhadap karya William James, George Herbert Mead, dan Erik Erikson menegaskan bahwa diri muncul dari interaksi antara kesadaran diri dan representasi diri dalam konteks sosial. Studi ini memperkaya pemahaman kita tentang interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya. Lalu ada pun kajian pustaka yang sudah bisa saya rangkum dari keseluruhan dari jurnal ini. Mengenai penelitian ini menyoroti dua komponen penting dalam pengembangan kepribadian manusia, yaitu self-esteem, harga diri, dan identitas naratif. Self-esteem adalah konstruk yang stabil, mirip dengan ciri-ciri kepribadian Big Five. Dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, dan dikaitkan dengan hubungan sosial, kinerja, serta kesehatan. Lalu identitas naratif adalah kisah hidup yang berkembang melalui rekonstruksi masa lalu dan imajinasi masa depan. Mempengaruhi kesejahteraan psikologis, budaya berperan penting dalam pembentukan identitas, mempengaruhi pandangan diri dan interaksi sosial. Kesimpulannya, self-esteem dan identitas naratif sangat penting dalam perkembangan kepribadian dengan implikasi besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Penelitian masa depan harus terus mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor ini. Lalu ada pun metode penelitian yang sudah bisa saya lakukan dari jurnal ini. Mengenai hasil penelitian menyimpulkan bahwa self-process termasuk emosi self-conscious dan self-esteem dan narasi identitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan kualitas hidup individu.
Penelitian ini mungkin juga mengidentifikasi temuan khusus tentang hubungan antara konstruk self dan identitas dengan variabel-variabel lainnya yang dipelajari. Hasil penelitian ini dapat berupa temuan empiris, analisis teoritis, atau sintesis literatur. Adapun hasil penelitian yang ada di jurnal ini, yaitu mengenai mengangkat topik self-esteem dan identitas naratif. Dapat disimpulkan bahwa kedua konstruksi ini tersebut memiliki peran yang penting. Nah, peran penting ini dalam pengembangan kepribadian manusia dan pengalaman hidup individu. Self-esteem menunjukkan stabilitas dan konsistensi seiring waktu dengan tingkat yang tinggi yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan yang memuaskan. Sementara itu, identitas naratif memberikan landasan pemahaman diri individu melalui pembentukan narasi kehidupan yang melibatkan penyusunan kembali masa lalu dan imajinasi masa depan. Kedua konstruk ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan budaya. Implikasi penelitian selanjutnya adalah menjelajahi hubungan antara self-esteem, identitas naratif, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pengembangan kepribadian manusia, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam pemahaman tentang pengaruhnya terhadap kehidupan individu. Lalu untuk kesimpulan, adapun kesimpulan yang bisa saya rangkum dari keseluruhan data yang saya sudah review ini, yaitu mengenai self-esteem dan data identitas naratif berperan penting dalam pengembangan kepribadian dan pengalaman hidup. Self-esteem yang stabil yang terkait dengan kehidupan yang memuaskan tadi, dan sementara itu identitas naratif ini juga membantu pemahaman diri melalui narasi kehidupan. Nah, kedua hal inilah yang mempengaruhi faktor-faktor genetik, lingkungan, dan budaya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antara self-esteem, identitas naratif, dan faktor-faktor lainnya yang pengaruhi kepribadian manusia. Lalu ada pun kekuatan penelitian yang sudah saya dapatkan dan sudah saya peroleh dari jurnal ini. Kekuatan penelitian ini mungkin termasuk mengenai pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis konsep-konsep self dan identitas, penggunaan metode penelitian yang tepat, dan pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang mendalam. Kekuatan penelitian inilah yang dapat mencakup generalisabilitas, temuan yang secara relevansi, teoritis, dan kontribusi terhadap literatur yang ada. Lalu ada pun kelemahan penelitian, yaitu mengenai limitasi. Nah, kelemahan penelitian ini mungkin termasuk keterbatasan dalam sampel penelitian, kendala metodologis dalam pengumpulan atau analisis data, atau keterbatasan dalam interpretasi temuan penelitian. Kelemahan penelitian ini juga dapat mencakup bias masalah validitas internal atau eksternal dan batasan generalisabilitas temuan. Cukup sekian yang dapat saya review dari jurnal ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.